Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah, bi tahiyyati ahlil jannah, bi tahiyyati min 'indillahi barakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ma yanfa'una wa tanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin yustajabu laha fi'a wa qalban fi'a wa lisanan dhakira wa shifaa'an min kulli da' wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, zidna ilman warzuqna fahman birahmatika allati wasi'at kulla syai', birahmatika allati wasi'at kulla syai', birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbana atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين. ربنا حكما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sama diri kita. Masihlah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk banyak sekali kekurangan diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menginformasikan kepada kita siapa yang akan Allah kasih kebaikan. Ada sebuah idza aradallahu tabaraka wa ta'ala bi'abdin khairan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penuh keberkahan yang tinggi menginginkan kepada seorang hamba itu, hamba tersebut selalu berada dalam kebaikan tersebut, zahadahu fid dunya. Jadi Allah menjadikan orang tersebut zuhud kepada dunia. Nah, zuhud ini amalan hati apa amalan zahir? Zuhud ini zuhud amalan batin apa amalan zahir? Ini terus sekali nggak pernah terpikir untuk duit itu dengannya dia akan berpoya-poya, dengannya dia akan berhura-hura, dengan senang-senang. Tidak juga dia termasuk zuhud.
Tapi sebaliknya, kalau dia walaupun nggak punya duit, tetapi setiap hari hatut zahadahu fid dunya wa faqqahahu fid din, dan Allah fakihkan dia kepada agama, Allah fahamkan dia pada agama. Fakih minimal syaratnya adalah apa? Lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi ingat ya, syarat fakih itu, syarat cerdas, faham agama itu dia yang lebih mengutamakan akhirat dibanding dunia. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, waraghabahu fil akhirah. Allah takkan dia kepada akhirat. Pikirannya itu akhirat, bagaimana caranya dia bisa bahagia di akhirat, bagaimana caranya dia bisa bahagia di akhirat, bagaimana caranya dia bisa selamat di akhirat, bagaimana caranya dunia ini dijadikannya kendaraan untuk dia sampai dengan selamat nanti di akhirat. Terus kemudian yang terakhir, basarahu uyuba nafsah, atau basarahu uyubah, Allah perlihatkan kepada dirinya aib-aib dirinya. Nah, jadi ada 4 hal tersebut yang kalau menurut sebuah riwayat tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka berarti Allah menginginkan kita itu mendapatkan kebaikan. Maka kalau kita melihat diri kita ini banyak sekali aibnya, nah mudah-mudahan kita termasuk, berarti sudah dapat berapa tuh? 1/4-nya berarti. Kalau dalam hati kita sudah tidak ada lagi harta, nggak ada lagi duit segala macam, walaupun kita banyak duit, tersinggung nih banyak di sini, karena banyak duit semua ya. Amin. Jadi walaupun kita banyak duit, tetapi kalau kita mensedekahkannya siang dan malam, pagi dan petang, tidak ada keinginan untuk berpoya-poya dengan uang itu, bersedekah pun untuk liwajhillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk mengangkat nama kita sendiri. Nah, mudah-mudahan kita termasuk. Tetapi kata Allah, walikulli darajatun mimma amilu, setiap orang itu dia ada derajatnya, ada tingkatannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Atau seseorang itu beramal sesuai dengan derajatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia itu masih 50-50, 50% dia mencintai akhirat, tapi masih ada sisa sekitar 50% lagi mencintai dunia. Atau berapa persen lah, intinya sebagian hatinya itu masih tertambat di dunia, nggak semuanya berada di akhirat. Nah, maka nggak boleh juga kita paksakan orang ini untuk berbuat sebagaimana perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berapa nisab zakatnya? 100%. Jadi kalau misalnya orang yang belum paham tentang hal ini, ya nggak bisa dipaksa. Kalau kita paksakan dia, kita berbuat zalim disebutnya itu. Atau kalau misalnya kita masih tertambat hati kita sebagiannya ke dunia, ya jangan juga kita beramal seperti amalnya Abu Bakar As-Siddiq tadi itu. Kenapa? Itulah yang nanti akan menghadirkan kegoncangan di dalam hati kita itu. Digoncang nanti itu. Misal dia ada uang, kalau Abu Bakar tenang aja dia percaya dengan Tuhannya 100% tanpa ragu sedikit pun. Dia juga punya kemampuan hebat, dari dulu sudah bisa cari uang sendiri, pengusaha besar, gampang dia cari duit, letakkan aja di mana hidup. Kalau misalnya orang sudah begitu, letakkan di mana aja dia bisa hidup, nggak usah pikir, nggak usah bawa bekal segala macam. Nah, dia sudah tinggi kedudukannya itu. Nah, ini ada orang yang nggak bisa, dia belum bisa misalnya cari nafkah, misal masih unyu-unyu begini, belum bisa cari nafkah,
masih kecil-kecil begini, mau dipaksakan mau jadi seperti Abu Bakar nggak bisa. Kita artinya berbuat zalim. Baik itu kepada istri kita, kepada suami kita, kepada siapapun juga, kepada anak kita misalnya, atau kepada siapapun juga keluarga kita. Jadi sekali lagi, Islam itu adalah agama yang damai. Maka siapa yang Islam sudah masuk ke dalam hatinya, maksudnya cahaya Islam, maksudnya nurul Islam, maka dia akan damai. Setiap amal yang dia kerjakan mendamaikan hatinya, mendamaikan orang di sekitarnya. Nah, maka kalau misalnya belum mendamaikan, misalnya kita bersedekah misal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedekah yang kita lakukan itu tidak mendamaikan hati kita. Nah, berarti nurul Islam belum masuk ke dalam hati kita itu. Nah, coba lihat apa yang menjadi masalahnya itu. Apakah misalnya kita terlalu memaksakan diri atau bagaimana? Atau kita sendiri yang belum paham. Nah, maka kita sebenarnya berharap menjadi seperti guru kita, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tentunya bertahap. Bertahap, tidak serta-merta, tidak sekaligus. Yang namanya matahari menyinari dunia ini, menerangi kita, menerangi belahan bumi itu dia nggak sekaligus. Terbit dulu secara fajar, dia mengoyak-ngoyak kegelapan malam, terbit ada cahaya, lalu kemudian semakin lama semakin terang, semakin terang, semakin terang. Jadi bertahap. Walikullin darajatun mimma amilu. Nah, selanjutnya kita berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa untuk meniru akhlaknya. Kita selalu berdoa, selalu berharap, selalu mohon ampun kepada Allah karena sampai sekarang kita belum bisa untuk meniru akhlaknya dengan baik. Kita berharap kita bisa menerima tetesan percikan daripada keberkahan beliau, punya akhlak yang bagus di dalam tingkah laku kita, baik di mana saja kita berada, baik di rumah, di masjid, di pasar, ketika kita berbisnis dan lain sebagainya. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah sampai pada bahasan ridho. Sebelumnya kita membahas tawakal yang akan menghantarkan kita ke makom apa? Fana ya. Dan sekarang kita bahas ridho yang akan menghantarkan kita ke makom yang paling tinggi, yaitu makom baqo. Fana itu adalah makom tertinggi, jadi makom tertinggi yang bisa dicapai oleh salik. Setelah itu nggak ada makom lagi. Maka kalau dia masih naik tinggi terus makomnya, dia sudah sampai, ilmunya yang sampai kepada Allah. Bukan dirinya berjalan seperti kita misalnya berjalan dari Al-Karim misalnya ke Ujung Berung, ke alun-alun misalnya, berjalan sampai kita ke sana. Bukan begitu. Yang dimaksud sampai kepada Allah adalah sampai ilmunya, pengetahuannya tentang Allah, sampai dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ilmu dan sebuah zauq, sebuah rasa ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya sampai sini? Nah, maka kita bahas dulu sedikit saja tentang ridho ini. Jadi ridho itu kemarin sudah kita bahas sekilas, maknanya itu apa? Diddus sakhot. As-sakhoti itu artinya apa? As-sukht, itu artinya marah. Lawannya itu ridho. Di tengah-tengah itu netral, bisa nggak marah, bisa nggak ridho. Maka yang dimaksud dengan ridho di sini adalah kalau seorang hamba ridho kepada Allah, maksudnya adalah dia ridho dengan ketetapan ketentuan Allah. Tadi kita baca sebuah ayat di Quran surah As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian juga amal kalian. Jadi amal kita ini yang menciptakan siapa? Allah.
Maka la fa'il illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Kita berbuat, hakikatnya Allah lah yang mengizinkan perbuatan tersebut. Jelas sampai sini? Maka ketika sesuatu itu sudah terjadi di muka bumi ini, misalnya ada yang nampar kita, berarti hakikatnya Allah lah yang mengizinkan sesuatu itu terjadi. Itu adalah ketetapannya Allah, takdir sudah terjadi. Takdir ini ada dua, ada yang menyenangkan kita, ada yang tidak menyenangkan kita. Apa semua takdir kita senang? Senang nggak kita semua takdir? Nah, tidak semua takdir itu sesuai sama keinginan kita. Kalaupun misalnya nggak bilang senang atau nggak senang, tapi tidak semua takdir itu kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, maka yang dimaksud dengan ridho kepada Allah itu, ridhonya seorang hamba kepada Allah itu adalah dia ridho kepada semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling enak untuk mencapai derajat ini adalah kita kemarin tawakal dulu. Masih ingat nggak kemarin tawakal? Tawakal itu artinya apa? Kita nggak punya keinginan. Kita nggak punya aturan, kita nggak punya keputusan, keputusannya ada pada Allah. Maka enak sekali kalau misalnya kita nggak punya keinginan itu. Yang bikin kita susah, yang bikin kita sempit adalah keinginan, tapi keinginannya nggak tercapai. Misal ada seorang santri yang ingin ganti ini sorban. Contohnya yang halus-halus saja, jangan yang terlalu kasar contohnya. Pengen ganti sorban, nggak tercapai, jadi sempit hatinya itu. Kalau tercapai, dia menjadi seolah-olah hatinya itu lapang. Tapi secara makrifat, secara pengenalan dia kepada Tuhannya, itu menjadi semakin sempit sebenarnya itu. Tapi coba kalau dia nggak pengen apa-apa, maka tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan hatinya itu terluka. Dalam segala hal, bukan cuma pengen ganti sorban aja, pengen ganti gamis, pengen ganti peci, pengen ganti kacamata, pengen ganti handphone misalnya, pengen ganti segalanya. Ketika keinginan itu tidak tercapai, maka akan menyebabkan hati itu sempit. Pengen lulus ujian misalnya, ternyata tidak lulus, itu yang menyebabkan sempit itu. Pengen hafal, tetapi tidak hafal, itu yang menjadikan sempit. Maka kalau orang yang sudah benar tawakalnya, dia nggak punya keinginan apa-apa kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat. Ngomongnya mudah, tetapi dalam amalnya, dalam prakteknya berat. Maka siapa yang duluan mengamalkan, dia yang duluan sampai. Yang ngomong belum tentu juga. Yang mendengarkan bisa jadi kalau misalnya membuka hatinya dengan lapang, mendengarkan, jangan pakai nafsu, karena nafsu itu nggak suka dia itu terhadap nasihat-nasihat yang baik. Maka kalau kita tawakal, kita nggak punya keinginan, itulah yang akan menyebabkan hati kita akan selalu lapang itu. Pengen ganti mobil, sempit kalau nggak terjadi. Pengen ganti rumah, memperluas rumah, kalau nggak tercapai sempit. Semuanya. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, maka ada yang mengatakan ridho ini merupakan sebuah makom. Makom itu apa? Kedudukan yang dicapai dengan usaha dan dia nggak berubah-berubah, itu disebutnya apa? Makom. Maka orang dengan makom sober, dengan makom sabar, maka setiap saat dia sabar, nggak berubah-berubah. Bukan hari ini sabar, besok nggak sabar, jam ini sabar, detik kemudian nggak sabar, bukan begitu. Maka dia di makom sober. Dan makom ini dicapai dengan usaha yang keras, dengan sungguh-sungguh. Itu makom sabar. Sama ridho juga ada yang mengatakan, ada dua pendapat.
Ada yang mengatakan dia merupakan sebuah makom atau kedudukan yang dicapai dengan kesungguhan, usaha. Artinya ketika dia sudah ridho, selamanya dia ridho. Kalau dia sudah di makom ridho, selamanya dia ridho. Tapi ada yang bilang tidak begitu. Ridho ini adalah sesuatu yang sangat tinggi, sangat besar. Maka dia merupakan hal. Nah, hal itu apa kemarin kita bahas? Hal itu pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Nggak bisa nggak bisa dibuat-buat. Dia pemberian langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanpa usaha, dia pemberian. Kita kemarin sudah bahas panjang lebar tentang hal, jamaknya ahwal, macam-macam. Kita kemarin bahas waridat, kita kemarin bahas wirid dan segala macam. Nah, hal ini kita ulang sedikit aja supaya kita bisa ingat. Didapat salah satunya adalah kalau kita persingkat, karena dia sudah punya natijah, dia sudah punya prestasi, dia sudah punya hasil dari wirid-wirid yang dia, maka akhirnya Allah berikan dia waridat. Allah berikan kepadanya hal. Nah, jadi ada dua pendapat. Ridho ini ada yang mengatakan makom, artinya nggak berubah-berubah dan didapatkan dengan usaha, dengan kesungguhan. Ada yang mengatakan yang kedua, dia ini hal. Hal itu apa? Keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengkompromikan itu, ada yang mengatakan bahwa ridho itu bertingkat-tingkat. Sama kemarin kita bahas tentang tawakal itu bertingkat-tingkat. Takut juga bertingkat-tingkat. Ada khauf, ada khasyah, ada haibah. Ya kan? Haibah yang paling tinggi. Kita takut kepada Allah, lari kita dari Allah menuju Allah. Maksudnya apa? Lari dari kemurkaan Allah menuju keridhonya Allah, menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ridho juga begitu. Nah, ada yang mengatakan makom ridho yang disebut makom atau yang disebut dengan kedudukan atau yang disebut dengan tidak berubah-berubahnya kondisi orang tersebut, itu makom, itu adalah ridho pada tingkat permulaan. Berat ya, tingkat permulaan saja dia harus diusahakan. Nah, sedangkan ridho yang hal itu adalah ridho yang tertinggi, yang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas sampai sini jelas. Jadi kalau misalnya kita ridho itu adalah kita nggak marah, kita menerima dengan lapang dada terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, segalanya tentang apa saja. Jelas ya? Nah, ridho ini lebih tinggi makomnya daripada cinta. Kalau cinta itu orang selalu pengen dekat. Cinta itu orang selalu pengen dekat dengan sesuatu yang dicintainya. Kalau nggak dekat, dia nggak senang, hatinya itu menjadi sempit. Nah, kalau ridho nggak, terserah. Dia rela, dia pasrah terhadap ketetapan yang dicintainya itu. Nah, itu ridhonya seorang hamba kepada Allah. Dan tidak bisa seorang hamba itu untuk ridho kepada Allah kecuali Allah sendiri dulu ridho kepadanya. Maka dia katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepadanya, mereka pun ridho kepada Allah. Kita baca misalnya yang suka dibaca sama Anggi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Radiyatan maradiyah. Nah, disebutkan dulu sebenarnya radiyatan maradiyah, engkau ridho kepada Tuhanmu, maradiyah, engkau diridhoi oleh Tuhanmu. Tapi sebenarnya dia nafsul mutmainnah, dia itu adalah nafs atau nafsu atau jiwa yang sudah tenang. Dia sudah mengikuti keinginan-keinginan baik. Dia punya hanya keinginan-keinginan baik dan keinginan baik itu berhasil dikerjakannya. Diulangi, nafsul mutmainnah itu dia hanya punya keinginan baik dan dia
berhasil mengikuti keinginan baiknya itu. Jadi dia nggak punya keinginan buruk. Kalau yang nafsu yang punya keinginan buruk saja disebutnya ammarah. Kalau nafsu yang punya keinginan baik tidak bisa melakukan keinginan baik tersebut disebut keinginan buruk. Tapi keinginan buruk itu tidak pernah terlaksana lagi disebutnya nafsul malhamah. Malhamah itu nafsu yang dikasih ilham. Karena dia ditahan oleh malakul mulhim, malaikat yang memberikan ilham. Jadi pas dia mau ngatain orang, mulutnya itu terkunci, nggak bisa ngomong. Nah, minimal itu tuh nafsul malhamah. Naik lagi nafsul mutmainnah tadi itu. Nafsul mutmainnah, nafsu atau jiwa yang tenang, yang dia cuma punya keinginan baik dan dia sudah berhasil melakukannya. Ada di antara kita punya keinginan baik tapi masih punya keinginan buruk, dan keinginan buruknya itu selalu terlaksana. Disebutnya nafsul apa itu? Akhirnya dia celah jadinya menjadi nafsul lawamah. Nah, jelas. Nah, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hambanya tersebut tak kerjakan. Kalaupun misalnya dia tidak sengaja mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, maka dia beristighfar. Maka dia disebut nafsul mutmainnah, artinya dia sudah diridhoi oleh Allah dulu. Walaupun di sana radiyatan maradiyah. Nafsunya itu ridha kepada Allah, maradiyah dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti inilah yang nanti itu akan menjemput ajalnya dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah, rahmatnya yang kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Mudah-mudahan kita diizinkan untuk melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Dan siapa yang melihat dalam mimpi, nanti dia akan melihat dalam yaqzah. Yaqzah itu apa? Dalam terjaga. Minimal sekali kita melihat dalam terjaga adalah ketika kita dijemput oleh malakul maut. Banyak para kekasih-kekasih Allah sampai sekarang masih terjadi. Misalnya ceritanya siapa? Ulama Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada, disebutin nama-namanya wali-wali Allah, sebutkan neneknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, macam-macam anaknya cerita begitu. Nah, kalau kita ingin menjemput ajal dengan seperti itu, maka banyaklah kita memikirkan kematian, karena kematian itu adalah ketetapannya Allah dan ridholah kita kepadanya. Kata Umar bin Abdul Aziz, banyak-banyaklah mengingat mati. Kalau hidup kita ini lagi bergelimangan harta, lagi poya-poya kita, lagi senang-senang, ngelihat anak misalnya lagi lucu-lucunya, lagi pinter-pinternya, ngelihat misalnya yang punya suami, wah suaminya lagi banyak duitnya, lagi lucu-lucunya, misalnya suaminya lagi baik-baiknya, yang punya istri ngelihat istrinya lagi soleha-solehanya, lagi baik-baiknya, lagi cantik-cantiknya. Coba ingat mati, apa yang terjadi? Sempit apa lapang mengingat mati itu? Hatinya menjadi sempit kan? Sempit hatinya itu. Coba kalau misalnya sebaliknya, nggak punya duit, lagi istri lagi ngeselin, lagi suami ngeselin misalnya. Coba ingat mati, lapang nggak kita ingat mati? Lapang. Nah, makanya kata Umar bin Abdul Aziz, ini Umar bin Abdul Aziz ini ulama sudah sepakat, beliau Rasyidin kelima yang ketika meninggal langsung waktu itu serigala makan domba atau kambing yang digembala itu. Waktu masih hidup, serigala itu berdampingan dengan domba itu, dengan kambing-kambing itu. Jadi kalau kata pengembala itu, kalau kepalanya baik, seluruh anggota tubuhnya baik. Kalau pemimpinnya soleh, seluruh daerah kekuasaannya itu menjadi soleh. Nanti juga sama, ada Al-Mahdi. Al-Mahdi juga di sebuah riwayat itu, nanti harimau itu berdekatan dengan onta, ular itu dimainin sama anak-anak tanpa ada sesuatu sedikit pun yang membahayakan anak tersebut. Karena saking solehnya kepada
Allah SWT, dihormati oleh semua makhluk, dihormati penduduk langit, penduduk bumi. Nah, sesiapa yang ingin menggapai itu, berusahalah tadi itu, berusaha untuk ridho kepada apa? Kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku kenapa engkau marah? Orang itu ya Allah, bagaimana mungkin? Dulu ada si fulan memarahimu, lalu kemudian engkau marah kepadanya. Dulu ada si fulan menyakitimu, kau marah kepadanya. Artinya apa? Secara tidak langsung hakikatnya kita marah kepada, karena itu adalah ketetapan Allah. Dulu yang kita bahas ya, sedikit saja, mudah-mudahan hati kita semakin bisa menjadi lebih baik. Walikulli darajatun mimma amilu, setiap orang itu beramal sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan levelnya masing-masing. Nggak boleh kita paksakan orang itu beramal dengan kondisi ideal, nggak boleh. Itu disebutnya kita zalim. Nah, maka kita juga sama, belajar untuk meridhoi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya kita belum bisa 100%, pelan-pelan kita berharap. Harus dilatih. Karena kapan kita akan bisa mencapainya. Tapi kalau kita latih, mudah-mudahan kita berharap dengan rahmatnya Allah akan menyempurnakan usaha kita tersebut. Misalnya, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majid, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-yattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna min ulil albab ناظرة إلى ربها ناظرة اجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل وتب علينا توبة. السلام عليكم ورحمة الله.